Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang kita akan sama-sama belajar melanjutkan fikih ibadah kita. Akhir dari pertemuan kita membahas pembahasan sholat sunnah Id, kalau nggak salah sholat hari raya. Maka sekarang kita akan melanjutkan masih di dalam rumah besar kita, yaitu Kitabus Sholat, pembahasan masalah sholat, lebih khususnya yaitu sholat sunnah. Maka kita akan membahas fikih Jumatan. Kita tahu bahwa di antara sholat yang ada di sekitar kita itu ada sholat Jum'ah. Sebelum kita masuk detailnya, perlu diketahui bahwa hari Jumat itu dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Apa itu Sayyidul Ayyam? Penghulu hari dalam sepekan. Penghulu hari dalam sepekan itu hari Jumat. Bahkan ada istilah hari Jumat merupakan hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Punya hari raya tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Punya hari raya pekanan hari Jumat. Dan di salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Yaumul Jum'ah khalaqallahu Adam. Hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi orang pertama yang Allah ciptakan itu Adam alaihi salam tepat di hari Jumat. Dan Allah usir karena salah satu dosa yang Nabi Adam lakukan, maka dikeluarkan dari surga, itu pun di hari Jumat. Wa taballah, dan Allah pun memberikan ampunan. Wa ghafarallahu lahu wa taba Adam wa ghafarallahu lahu. Nabi Adam bertaubat dengan doa yang masyhur, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan Allah terima itu taubatnya, itu pun di hari Jumat. Dan di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa taqumus sa'atu yaumal jumu'ati, dan hari kiamat akan Allah tegakkan di hari Jumat. Cuma kita nggak perlu pusing-pusing dan tidak diberikan tanggung jawab untuk ngotak-ngatik jemah kapan. Lah itu nggak perlu. Ya, karena memang kita hanya diberikan kabar bahwa kiamat akan Allah tegakkan di hari Jumat. Tapi Jumat sesuk, Jumat tahun ngarep, Jumat tahun depan, tahun depannya lagi, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini setidaknya keutamaan hari Jumat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keutamaan hari Senin, diangkatnya amalan, maka hari Jumat juga sama. Mulai dari maghrib, karena hitungan hari dalam Islam terbenamnya matahari, munculnya bulan. Jadi mulai dari malam Jumat, Kemis malam Jumat, sampai Jumat terbenamnya matahari pindah hari Sabtu, maka di situ segala bentuk amalan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dalam masalah Jumatan Allah Subhanahu wa taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, faltamisuha fi akhiriha. Faltamisuha, ya, faltamisuha, maka carilah fi akhiriha, di akhir harinya. Berarti apa? Sore hari.
Ya, kalau nggak bisa mulai malam Jumat, ya kalau nggak bisa mulai malam Jumat, itu setidaknya Jumat sore jangan sampai luput. Ya, syariat kita juga mengajarkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung the end-nya, Mas. Pamungkasnya. Ujungnya bagaimana? Sampai kita pun hidup di dunia berakhir dengan dua kemungkinan, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akhir yang baik ataupun akhir yang buruk. Maka dari itu, kalau kita nggak mampu malam Jumat menghidupkan, ya dengan berbagai macam amalan, setidaknya Jumat sore, maka ditekankan untuk memperbanyak sholawat di sore hari Jumat itu. Ya, kalau itu pun nggak mampu kan ya eman-eman. 24 jam diminta, setidaknya kan kalau mulai dihitung sore itu kan mulai dari habis duhur sampai menjelang maghrib. Kalaupun nggak bisa, mulai asar sampai menjelang maghrib, jam 3, 4, 5, 3 jam. Berarti udah dikorting berapa itu? 24 dikorting 3 jam. Itulah yang membawa para ulama, para masyayikh, para guru-guru yang ada di tanah-tanah yang di situ subur ilmu, seperti hanya Timur Tengah ataupun lebih khususnya di Jazirah Saudi Arabia. Itu memang para ulama sengaja menutup kajiannya di hari Jumat. Emang sengaja ditutup, libur. Kenapa? Biar mereka bisa fokus dalam beramal. Mungkin memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, doa, macam-macam. Ya, maka mereka sengaja untuk tidak membuat kajian. Biasanya habis asar mereka ada kajian. Biasanya habis subuh mereka ada kajian. Tapi hari Jumat mereka pun pengen bermesraan antara hamba dengan Robnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, budaya seperti ini nggak bisa kita bawa ke Indonesia, Mas. Ya, lah wong sing wis diprogram aja bubar kok. Apalagi yang diliburkan. Seperti hanya di tanah Saudi, ya, itu kalau Ramadan kan nggak ada yang namanya amalan jeda dengan taklim. Rata-rata libur. Dan itu memang sudah diawali dengan para ulama-ulama sebelumnya. Seperti Imam Malik, ulama Madinah di zamannya. Imam Malik sengaja tidak membuka kajian di waktu bulan Ramadan. Tutup buku. Biar apa? Biar fokus dalam tilawah dan belajar Al-Quran. Untuk beliau sendiri dan juga para muridnya, fokus Al-Quran. Karena bulan Ramadan syahrul Quran. Ya, dan itu sampai sekarang banyak yang niru. Jadi bulan Ramadan libur semuanya kajiannya, kajian fikih, kajian hadis, kajian apa, supaya jamaahnya fokus ke Al-Quran. Lah ini nggak bisa kita bawa ke Indonesia. Yang wis digawe program, ya, taraweh disisipi kultum bae kadang sih, ya kan, kesuwen jare, ya kan. Ini yang sudah diprogram aja kita nggak ridho. Apalagi kalau kita memang liburkan, bubar akhirnya. Maka kalau para ulama di Saudi mereka memberikan nasihat kepada kita supaya tidak menambahkan taklim atau bahasa kita kultum dalam taraweh, karena nggak ada siklus taraweh kemudian kultum, itu nggak ada memang. Cuma kan ini ijtihadnya yang ada di Indonesia, mumpung kaum muslimin kumpulnya pas Ramadan, maka diisi tausiah, diisi ya gitu. Maka kita tidak membuat ini wajib, tidak. Kalaupun nggak ada juga lebih baik. Ya, cuma terkadang lawang di musim yang harusnya kita bisa beramal kenceng saja luput, apalagi sengaja tidak diadakan. Tambah bubrah akhirnya. Jumat juga demikian. Ya, Jumat juga demikian. Kalau para ulama memang mereka sengaja memfokuskan dirinya untuk lebih berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya kita pengen semacam itu. Cuma hari-hari ini atau di masa-masa sekarang kan kita belum bisa semacam ini. Ya. Dan nanti kita akan tahu bagaimana Islam
membawa fikih Jumatan itu dengan baik sekali. Yang mungkin kita sampai hari ini pun kadang kayak gitu toh Jumatan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Meskipun dengan keutamaan tadi kita sampaikan, ya, bagaimana kita membangun ibadah mulai Kamis malam Jumat sampai Jumat sore dan lebih fokus di Jumat sorenya itu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pelajaran. La tahussuha bisaumin fin nahar wa bisalat wa biqiyamin fil lail. La tahussuha. Ini juga penting. Jangan mengkhususkan. Ya, jangan mengkhususkan. La tahussuha, jangan mengkhususkan. Mengkhususkan apa? Asyam, puasa di siang hari Jumat. Au qiyamin fil lail, atau tahajud qiyamul lail di malam Jumat. Itu juga dilarang. Jadi kalau ada muslim atau muslimat, wah sesuk Jumat aku tak poso wae. Lah itu enggak boleh. Ya. Atau wah ini malam Jumat, malam hari raya pekanan bagi orang beriman, saya tak qiyamul lail atau saya tak fokus baca Quran semalaman. Itu tidak boleh kalau mengkhususkan, kecuali kalau ngepasi dengan syariat ibadah lainnya. Contoh tanggal 9 Arafahnya, ya, ngepasi hari Jumat. Jadi kita puasa di hari Jumat memang ngepasi puasa Arafah. Atau tanggal 10 Muharramnya hari Jumat, jadi kita puasa Muharramnya ngepasi hari Jumat. Itu boleh, ya, itu boleh. Yang dilarang adalah kalau kita sengaja mengkhususkan puasa di hari Jumat atau mengkhususkan qiyamul lail di malam Jumat. Nah, ada kasus kenyataan di lapangan, kaum muslimin yang semangat pengennya nonton Rasul, yaitu subuh Jumat. Karena dalam salah satu riwayat, dan ini hadisnya sahih, afdhalus sholati, sebaik-baik sholat, ya, sholat wajib dalam satu pekan, kan sehari 5 kali, dalam sepekan itu afdhalus sholati sholatas subhi yaumal jum'ah. Sebaik-baik sholat itu, ya, adalah sholat subuh atau subuhan di hari Jumat, ya, di hari Jumat subuhan. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Beliau kalau ngimami sholat subuh itu biasa memakai, kan 2 rakaat. Rakaat pertama memakai surat As-Sajdah. Rakaat kedua memakai surat Hal ata 'alal insani hinum minad dahri, itu Al-Insan. Ayat ini. Jadi rakaat pertama surat Sajdah utuh, selesai, habis dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Rakaat kedua beliau membaca surat Al-Insan dari pertama sampai akhir. Dan itu sering sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Nah, akhirnya muncul di zaman ini masjid yang menggunakan teori ini, Mas. Cuma sepenggal. Maksudnya sepenggal, kalau diterapkan utuh, rakaat pertama sajdah itu berapa ayat itu? Bisa 2 lembar itu kan? Atau rakaat keduanya dengan Al-Insan, jemaah mesti bubar, kesuwen. Ya, apalagi kalau imamnya membacanya dengan tilawah tartil yang pelan gitu. Iso 5:30 baru selesai, ya kan? Akhirnya dalam 2 rakaat subuh itu dibaca surat As-Sajdah di poro loro. Paham maksud saya? Jadi rakaat pertama As-Sajdah berapa ayat? Rakaat kedua masih melanjutkan lagi As-Sajdah. Nah ini pengennya niru Rasul.
Tapi catatannya karena tidak atau kurangnya ilmu, akhirnya sebagaimana ucapan Imam Qatadah, ya salah satu pembesar tabi'in, beliau menyebutkan di zaman itu, di zaman Imam Qatadah itu pun sudah ada kaum muslimin yang demikian. Ya, jadi ambil separuh aja. Lek sajadah mbak al insan kesuwen, kedawan, sudahlah as-sajdah saja dibagi 2 rakaat. Sing penting kena sujud tilawahnya. Karena di dalam surat as-sajdah itu ada sujud tilawah. Maka Imam Qatadah menyebutkan fahadhihi bid'atun muhdatsah. Ini merupakan kebid'ahan. Ini bukan ajaran Rasul. Kalau pengen niru Rasul, silahkan as-sajdah utuh 1 rakaat sama al-insan utuh 1 rakaat. Kalau ternyata dipikir memberatkan, berat untuk imam, berat untuk makmum, ya sudah sabihis bar selesai. Wadduha inna a'thaina selesai, nggak masalah. Nggak harus kok. Ya, nggak harus. Ini terkadang terjadi di kita kayak gitu. Sering mengupload sesuatu yang ada anjurannya, tetapi mic-nya itu nggak bener, nyampurnya itu nggak bener. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa di dalam khutbah Jumat beliau itu membahas surat Qaf. Kandungan surat Qaf itu dibahas di khutbah Jumat dari awal sampai akhir, dan itu berulang kali, nggak cuma sekali, berulang kali. Sampai-sampai beberapa dari istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hafal surat Qaf kapan? Mereka ada di rumah-rumah mereka, di kamar-kamar mereka, mendengarkan khutbah Jumatnya Rasulullah. Bayangkan khutbah Jumat bahas surat Qaf, nggak ada yang tiru kan? Saya sekian tahun hidup di dunia ini, ya sudah kepala 30-an ini sudah, itu selama hidup belum pernah nemuin khotib bahas surat Qaf. Padahal ini termasuk sunnah nabawiyah, ini termasuk perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan nggak ada, belum ada sampai sekarang khotib yang bahas surat Qaf. Coba ada khotib bahas surat Qaf, 1/2 paling balik lagi bubar Jumatan. Ayo kira-kira ridho nggak itu jamaahnya? Wah, mesti ngeresul. Padahal Rasul biasa ya membahas surat Qaf di dalam khutbah Jumat beliau. Lah ini terkadang kita ketika mengambil, ya kemudian hanya mengambil separuhnya atau sepenggalnya, dan itu malah tidak dianjurkan. Rata-rata, dan saya langsung tanya kepada orang-orang yang ada di dalam kasus ini, kenapa kok mesti surat as-sajdah? Oh, karena Rasul juga gitu kalau subuhan. Tapi kenapa nggak lengkap? Oh, nanti kepanjangan. Ya sudah, kalau gitu kenapa harus ngepasi atau harus melewati ayat yang ada sujud tilawahnya? Ya biar kita bisa merasakan sujud tilawah. Lah ini masalahnya. Kita mengkhususkannya hanya untuk mencari sujud tilawah, itulah dalam kacamata Imam Qatadah rahimahullah yang disebut dengan ajaran baru atau bid'ahnya. Ya, karena hanya untuk itu tadi, ngetren atau tren sujud tilawah di pagi Jumat, itu yang nggak boleh. Jadi kalau pengen nyuntuh silahkan as-sajdah lengkap ayat rakaat pertama dan surat al-insan lengkap di rakaat kedua. Kalau enggak ya sudah surat-surat yang lainnya saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ini terkait dengan keutamaan dan juga peringatan supaya kita tidak mengkhususkan di hari Jumat dengan ibadah puasa ataupun malam Jumatnya dengan ibadah qiyamul lail. Tapi juga ada permasalahan ketika kita membaca surat Al-Kahfi, ya, ketika pengen menyesuaikan anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu kalau dijeda-jeda boleh nggak? Boleh. Tapi harus selesai suratnya kalau pengen dapat keutamaannya. Kalau pengen dapat cahaya antara 2 Jumat,
Itu mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Bisa jadi malam Jumatnya 10 ayat, 20 ayat, subuh Jumatnya habis sholat subuh atau habis zikir ya 20 ayat lagi. Kemudian nanti siangnya pokoknya dicicil, tidak masalah, tapi harus selesai satu surat. Kalau hanya sepotong-sepotong tapi nggak finish, maka tidak mendapatkan keutamaan itu. Dia hanya mendapatkan pahala ngaji Al-Kahfi, tapi tidak sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadi.